Oke. Nah, double linked list. Di sini namanya juga double, berarti kita akan menggunakan 2 buah pointer di sini untuk menunjukkan yang berhubungan sama node sebelum, dan 1 pointer lagi dipergunakan untuk ini, untuk node sesudahnya. Nah, ini ya, artinya field pointernya itu ada 2, dia digunakan untuk menunjuk node sebelum dan node sesudahnya. Nah, di sini hal ini kita butuhkan ya, kalau misalnya kita ingin menunjuk 2 buah node sekaligus, maka kita tidak bisa memakai single linked list, karena single linked list hanya punya 1 buah pointer. Dia hanya bisa menunjuk ke node sesudahnya saja. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya 2 buah pointer, ini bisa juga dilakukan pembacaan linked list itu dari 2 arah. Nah, kalau kemarin kita membaca linked list mulai dari node yang awal ke node selanjutnya. Nah, dan itu hanya 1 arah karena single linked list hanya punya 1 buah pointer saja. Nah, tapi kalau 2 buah pointer ini dipunyai oleh double linked list, berarti kita bisa melakukan pembacaan ya, pembacaan linked list, double linked list itu mulai dari awal ke node awal ke node yang terakhir, ataukah dibalik dari node terakhir ke node yang awal. Jadi nanti terserah kalian mau memakai pointer yang mana untuk pembacaan. Nah, kalau misalnya kita memakai dari pointer head-nya, biasanya yang digunakan adalah pointer next. Jadi kalau ini adalah head, maka yang kita gunakan adalah pointer next-nya. Tapi kalau misalnya kita baca mulai dari yang tail-nya, maka yang kita gunakan adalah pointer pref-nya. Nanti ketika saya menerangkan, ketika ada pertanyaan, silakan langsung ditanya saja gitu ya. Karena di sini materinya sudah mulai kompleks, seperti yang kemarin kalian rasakan ketika di single gitu ya. Di single English, saya harap dengan materi yang cukup kompleks ini kalian wajib mengerti, karena dasar dari struktur data pada materi selanjutnya, mau heap, mau tree, mau graph, itu semuanya dari array sama linked list sebetulnya. Nah, makanya saya harap linked list itu sudah harus kalian betul-betul pahami di sini. Nah, kemudian ada yang namanya ilustrasi dari double ya, node yang double di sini dibilang. Node yang double. Node yang double itu seperti apa ini? Dia punya pointer pref, dia juga punya pointer next. Atau kalau seperti yang saya gambarkan kemarin itu seperti ini ya. Oke. Jadi di sini nanti letaknya datanya. Di sini kalau misalnya isi dari double linked list tersebut hanya ada 1 node saja, maka node tersebut next-nya akan menunjuk ke 0, pref-nya dia juga akan menunjuk ke 0. Nah, atau kita bisa memakai simbol seperti ini juga. Oke. Jadi kurang lebih sama ya penggambaran atau ilustrasi dari node-nya, tetapi sekarang selain kemarin kita namakan pointer gitu ya, sekarang kita namakan menjadi pointer next sama pointer pref. Nah, di sini ketika yang namanya double linked list itu kalau tadi kan hanya punya 1 buah node saja. Sekarang kalau misalnya dia punya lebih dari 1 node, itu ilustrasinya seperti ini. Jadi, node yang pertama atau first node atau biasa disebut juga dengan head ya. Nah, dia pref-nya menunjuk ke 0. Di sini yang hijau itu adalah pointer pref-nya. Yang biru pointer next-nya. Kemudian A ini adalah datanya.
Kalian juga bisa menggunakan ilustrasi seperti ini ya. Karena untuk ilustrasi doubling list itu ada banyak sekali, hampir setiap buku referensi itu mempunyai ilustrasi yang berbeda. Nah, bisa juga itu ilustrasinya. Nah, seperti ini. Kalau kemarin yang saya bilang, oh ya, Note itu seperti kereta gitu ya, ketika kita ilustrasikan. Nah, ini juga masih sama, tetapi bedanya adalah di sini dia merujuk ada pref ya. Ada pref, di sini ada next. B juga punya pref yang menunjuk ke note A ya. B juga punya next yang menunjuk ke note C. C juga punya pref ya, menunjuk ke note B. C juga punya next. Nah, di sini kalau misalnya note-nya itu lebih dari satu, maka head-nya, ini head, itu pref-nya, ya, jadi pointer pref-nya menunjuk ke 0 di sini. Kemudian, ini sebagai tail, ya, kalau tail itu next-nya yang 0. Oke, jadi harap dibedakan ya, ketika ada lebih dari satu node, kita harus ngeset juga yang namanya pointer pref dari head itu sama dengan 0. Kemudian pointer next dari tailnya itu juga kita set 0 di sana. Jadi kalau misalnya kita punya ilustrasi juga ya, di sini kita punya kalau orang, di sini orangnya sekarang itu punya 2 tangan. Nah, ya, karena dia punya 2 tangan untuk bergandengan dengan orang lain kan juga punya tangan. Nah, untuk digabungkan, maka dia ada tangan menunjuk ke orang tersebut, kemudian orang tersebut juga harus menunjuk ke kita. Itu baru nanti sambung menyambung antara satu note dengan note yang lain. Nah, di sini sama seperti single English, kita nanti memakai bantuan dari head sama tail-nya. Head menunjuk pada note yang paling depan, kemudian kalau tail menunjuk pada note yang paling belakang. Di sini ya. Jadi kalau head depan, tail belakang, sama persis dengan yang ada di single English. Nah, kemudian contoh ilustrasi dari double English yang memiliki 4 buah note. Nah, tadi kan ada gambaran ya, kalau misalnya note pointernya itu ada di atas. Nah, sekarang untuk referensi yang lain biar kalian tidak bingung, itu ada juga ya yang gambarannya seperti ini. Jadi pointernya ditaruh di bawah. Nah, ke kanan, ke kiri. Tapi nanti saya akan menyesuaikan dengan yang saya terangkan kemarin ketika single note untuk ilustrasinya. Nah, ini kalau misalnya kita sudah tahu representasinya seperti apa, kita akan mengimplementasikan dalam bentuk programnya. Oke. Nah, di sini saya punya contoh dari program yang node-nya dia punya 2 buah pointer. Nah, kalau kemarin itu kan kelas namanya kelas node itu dia hanya punya data sama pointer gitu ya. Nah, sekarang pointernya saya kasih nama sebagai next sama pref. Jadi di sini kurang lebih sama. Ya, jadi yang namanya pointer itu dia kelasnya wajib sama dengan di mana letak pointer tersebut ada kelasnya. Jadi di sini kelasnya node 2P, maka tipe data dari pointernya juga harus sama yaitu node 2P. Kemudian untuk datanya di sini langsung saya ganti integer, anggap saja di sini dia sudah langsung ya datanya dibatasi hanya dalam bentuk integer saja. Nah, di sini ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Jadi ada pointer next, ada tempat meletakkan data, ada pointer pref.
Nah, pembuatan kelas bernama Node 2P yang berisi variabel data bertipe objek. Oh ya, maaf, ini tipenya integer ya. Kita sudah set langsung integer saja. Dan dua variabel pointer bertipe Node 2P yaitu next sama pref. Di sini untuk field data tentu saja digunakan untuk menyimpan data atau nilai pada node-nya. Kalau field pointer dia digunakan untuk menyimpan alamat node berikutnya dan alamat node sebelumnya. Oke, maaf ini mungkin ada kekurangan karena saya mengambil dari yang single list kemarin dan node sebelumnya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi. Sekali lagi tidak harus namanya sama persis seperti ini. Silakan kalian sesuaikan dengan kasus kalian masing-masing. Kalau yang tadi itu adalah istilahnya minimal ya. Kita harus punya variabel seperti apa. Nah, kalau kita mengikuti OOP itu harus disesuaikan sama prinsipnya OOP sekarang. Nah, untuk memberikan variabelnya itu saya butuh menggunakan konstruktor di sini ya. Jadi ada konstruktor satu, konstruktor yang kedua di sini sama konstruktor yang ketiga. Konstruktor yang pertama dia konstruktor default ya, yang kita gunakan jika kita tidak tahu isi dari node itu apa. Yang penting kita harus menambahkan node, tapi tidak tahu data dari node itu berapa. Kita tidak tahu node itu node sebelumnya yang mana, node sesudahnya yang mana kita nggak tahu. Maka kita bisa pakai konstruktor default yang pertama ini. Nah, kemudian untuk konstruktor yang kedua, itu kalau misalnya yang kita ketahui ketika ingin membuat node itu hanya datanya saja. Jadi kalau misalnya yang kita masukkan itu datanya saja karena itu yang kita ketahui, maka kita bisa memakai konstruktor yang kedua karena dia di sini ngeset variabel datanya. Nah, kita bisa masukkan lewat parameter di sini. Nah, prefnya masih menunjuk 0, next-nya juga masih menunjuk 0 karena kita hanya tahu nilai datanya saja. Nah, jika kita ingin membuat node dan kita tahu ketiga-tiga datanya, maka kita bisa menggunakan konstruktor yang ketiga di sini. Untuk konstruktor yang ketiga, kita tahu yang namanya node yang baru tersebut itu nilai datanya berapa, dan kita juga tahu dia akan diletakkan di mana. Jadi node sebelumnya itu menunjuk ke mana, node sesudahnya menunjuk ke yang mana. Makanya di sini kita langsung ngeset 3 variabel sekaligus. Oke. Nah, di sini untuk alokasi simpul. Jadi misalnya ini contoh implementasi ketika kita membuat suatu node ya. Di sini node-nya hanya satu. Jadi kalau misalnya kita gambarkan itu seperti ini. Awalnya kosong dari doubling list-nya. Kemudian ketika kita tambahkan satu buah node dengan nilai datanya 10, maka kalau kita ilustrasikan bisa seperti ini. Atau seperti yang disesuaikan dengan single linked list kemarin itu ini. Nah, jadi ada satu node datanya nilainya 10, kemudian pointer pref-nya menunjuk ke 0, pointer next-nya dia menunjuk ke 0. Ya, jadi penggambarannya seperti ini. Untuk operasi yang ada pada linked list itu kurang lebih sama persis ya dengan single linked list kemarin, cuman yang jelas adalah implementasinya yang berbeda. Karena di sini kita punya dua buah pointer. Oke, seperti kemarin, karena kemarin sudah saya demokan caranya menggabungkan program, saya harap kalian sudah paham caranya. Nah, karena di sini saya tidak akan mendemokan lagi karena kurang lebih sama persis ya dengan yang minggu kemarin. Jadi ini adalah bagian dari program untuk inisialisasi. Jadi untuk inisialisasi headnya kita set nilainya 0, tailnya kita set juga nilainya 0. Jadi seperti kemarin ya, masih ingat ya kalian butuh kelas node 2P.
kalian butuh kelas doubling list 1 ya, karena saya bilang doubling list 1 karena kalian nggak boleh memberikan nama yang sama. Kemudian ada satu lagi yaitu kelas tes doubling list ya, jadi kalian butuh 3 kelas di sana. Dan yang bagian ini itu sudah harus kalian letakkan di kelasnya yang double linked list. Nah, oke, ini untuk inisialisasi nilai awal dari variabel head sama tailnya. Kemudian, ini adalah metode kedua yang digunakan untuk linked list tersebut dalam kondisi kosong atau enggak kosong. Itu sama persis seperti kemarin kita membuat yang namanya metode. Metodenya adalah isEmpty. IsEmpty untuk mengetahui lagi kosong atau tidak gitu. Makanya di sini tipe datanya adalah boolean. Jadi kalau misalnya dia returnnya adalah size sama dengan 0, otomatis kan dia kosong. Nah, maka dia akan bernilai dengan true di situ. Ya. Jadi kalau misalnya kosong atau tidak kosong akan diketahui dari sini, is empty. Nah, apakah istilahnya logikanya harus seperti ini, algoritmanya harus seperti ini? Enggak, kita juga bisa menambahkan atau menggantikan ya, bukan menambahkan, tapi menggantikan. Size sama dengan 0 itu dengan head sama dengan tail sama dengan 0. Ini juga boleh. Jadi kalau head tailnya nilainya 0, sama dengan 0, maka dia akan true. Berarti double linked list tersebut dalam keadaan kosong. Nah, next itu adalah kita punya yang namanya metode size. Size sama seperti single linked list kemarin, dia digunakan untuk mengetahui ukuran ya, ukuran dari double linked listnya. Jadi yang di-returnkan di sini adalah size sekarang. Seperti kemarin ketika menambahkan node itu nilai size-nya harus bertambah dengan 1. Kalau misalnya menghapus node maka size-nya juga harus berkurang dengan 1. Nah, di sini untuk penambahan skenario-nya juga ada 4, kurang lebih di sini yang saya contohkan. Dia dibedakan menjadi penambahan dari depan, penambahan dari belakang, penambahan setelah node tertentu, penambahan sebelum node tertentu. Jadi sama seperti kemarin at first, at last gitu ya, insert before sama insert after. Nah, cuma nanti di sini mungkin logikanya yang berbeda atau algoritmanya yang berbeda. Karena kita harus ngeset 2 buah pointer. Nah, untuk at first. At first, ketika dia posisinya dia adalah kosong ya atau dia is empty-nya true, maka ketika di sini ada yang anggap saja di sini lokasinya double linked list ya. Kemudian di sini awalnya head sama tail dia akan menunjuknya ke 0. Nah, kalau ada input yang baru, nah ini dia punya pref, dia punya next, ini adalah input. Maka sekarang ya agar si input ini bisa masuk ke double linked list ya sudah head sama tailnya sekarang harus menunjuk ke input. Nah, ya. Oke. Jadi sekarang di dalam double linked list tersebut ada satu buah node yaitu node yang baru ini. Makanya di sini di set head sama dengan input, tail sama dengan input. Kemudian jika dia dalam keadaan tidak kosong, ya, yang perlu kalian ingat di sini, misalnya di sini sudah ada A, ada B, ada C. Di sini saya contohkan biar headnya tidak sama dengan apa namanya tailnya. Oke. Jadi ingat di sini arahnya ya. Nah, headnya ada di sini. Ini ada pointer prefnya. Ini headnya. Ini adalah tailnya. Kalau penambahan dari depan,
Itu kan input yang baru lokasinya di sini. Dia harus nanti diletakkan sebelumnya node A. Ya, ini adalah node inputnya. Maka yang harus dilakukan agar input ini nanti bisa gabung jadi satu ke double linked list yang sudah ada, bagaimana caranya? Nah, si input ini kan punya pointer next ya. Pointer nextnya input itu harus menunjuk ke A. Nah, A ini apa? A ini kan headnya. Maka di sini ada input dot next sama dengan head. Jadi dia sebagai node yang baru harus menunjuk ke headnya dulu dari pointer next-nya. Kemudian yang namanya A ini pref-nya kan awalnya menunjuk ke 0 ya. Nah, pointer pref-nya kan awalnya menunjuk ke 0. Agar istilahnya input yang baru ini bisa gabung, maka sekarang A pref tidak boleh menunjuk ke 0 lagi, tetapi menunjuk ke input yang baru. Maka di sini head pref sama dengan input. Nah, kemudian jangan sampai lupa karena sekarang node yang paling depan itu adalah node input. Ya, node yang pertama adalah node input. Maka posisinya head tidak boleh lagi ada di situ, tetapi harus di input. Maka di sini head sama dengan input. Posisi head atau kepala harus beralih yang awalnya dari A, sekarang harus ke input. Oke, jadi kurang lebih ya penggambarannya sama atau ilustrasinya sama dengan single linked list, tetapi karena di double linked list itu punya pointernya 2, maka kita harus mengarahkan 2 buah pointer tersebut. Dia punya pref sama punya next-nya. Nah, itu harus seperti apa diarahkan di sini. Untuk salah satu implementasinya bisa seperti ini. Ya. Kemudian, oh ya, jangan sampai lupa size plus plus karena kita akan menambahkan input di sini, logikanya untuk menambahkan input. Nah, sebetulnya di slide selanjutnya itu ada penggambarannya kalau dari versi ilustrasi yang berbeda, tetapi kurang lebih samalah. Nah, untuk di sini atlas. Nah, sama persis. Jadi ketika dia dalam keadaan kosong, awalnya head sama tailnya dia menunjuk ke 0, ya. Karena di sini is empty, maka ketika ada input yang baru, ya, otomatis dia tidak lagi menunjuk ke 0, tetapi menunjuk ke input yang baru. Nah, maka di sini head sama dengan input, tail sama dengan input. Nah, kalau misalnya di apa namanya double linked list-nya itu sudah ada node-nya. Kalau sudah ada node-nya, itu nanti, nah kalau saya gambarkan seperti ini ya, A, B, C. Maaf. Nah, misalnya ini ya. Ini head-nya, ini tail-nya. Jadi kalau ini adalah tail-nya, input yang baru kan ada diletakkan setelahnya. Mau diletakkan setelahnya node C, yaitu node yang berperan sebagai tail-nya. Maka yang harus kita lakukan apa? Nah, sebagai input yang baru atau sebagai node yang baru, itu dia kan punya apa namanya pointer pref. Nah, pointer prefnya sekarang harus menunjuk ke C sebagai tailnya. Jadi dia digandengkan dulu gitu ya. Istilahnya pointer prefnya itu harus menunjuk ke node yang terakhir dulu. Jadi di sini input preview sama dengan tail. Baru kemudian di sini awalnya kan tail next-nya menunjuk ke 0. Nah, tetapi di sini karena ada input yang baru setelah node C, maka tidak boleh lagi menunjuk ke 0, maka node C harus menunjuk ke input.
Nah, maka di sini ada tail.next sama dengan input. Nah, kalau sudah seperti itu, posisi tail ya, sekarang bukan lagi di C, tetapi dia harus dipindah ke input, yaitu node yang baru tersebut. Nah, makanya di sini tail sama dengan input size plus plus. Jadi effortnya kalau kita menggunakan doubling list itu adalah kita harus mengarahkan dua buah pointer untuk pref sama next-nya. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, itu saya lanjutkan ke sini. Nah, di sini itu dianggap ya, kalau misalnya sudah ada datanya, kemudian di node-nya, ini saya gambarkan ya, key-nya misalnya adalah B. Oke, saya gambarkan dulu A-nya, ini A, ini B, ini C-nya. Jadi di sini pref nah, ini menunjuk ke head-nya, di sini menunjuk ke tail-nya. Nah, kalau misalnya key-nya adalah B, maka inputnya ada di sini, mau kita letakkan di sini. Nah, kita masih tetap butuh bantuan, selain pointer head sama tail, kita butuh bantuannya si temp. Nah, sekarang ditunjukkan. Di sini, apakah yang ditunjukkan oleh temp titik data sama dengan key? Nah, temp posisinya di sini. Apakah dia sama dengan key? Oh, tidak, karena key-nya adalah B di sini. Maka yang harus dilakukan apa? Temp sama dengan temp.next. Jadi kita akan memindahkan temp, ya sekarang temp next-nya kan di B. Nah, dia akan pindah ke node sebelahnya. Nah, kemudian dicek kembali apakah temp.data sama dengan key. Oh iya, sudah betul, sudah sesuai karena key-nya adalah B. Kemudian apa yang harus dilakukan di sini? Nah, ini sebagai input yang baru, dia kan punya pref sama next. Nah, dari input itu berarti pref-nya, karena dia insert after ya, berarti pref-nya harus menunjuk ke B, ya. Pref-nya harus menunjuk ke B. Kemudian next-nya harus menunjuknya ke C. Nah, ini yang harus dilakukan dulu. Input previous sama dengan temp. Nah, sama dengan temp itu adalah B-nya ini kan ya. Karena B adalah node yang ditunjuk oleh temp. Kemudian input next sama dengan temp next. Temp next itu adalah node C. Jadi node yang ditunjukkan oleh pointer next-nya dari temp ini. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? B next, dia kan punya pointer next ya. Pointer next-nya sekarang nggak boleh lagi menunjuk ke C. Oke, tetapi B next harus menunjuk ke input sekarang. Kemudian apa? Pointer pref-nya C itu tidak boleh lagi menunjuk ke B, tetapi harus menunjuk ke input. Nah, makanya di sini temp next previous itu maksudnya ini. Temp next previous berarti pref-nya dari C. Nah, pref-nya dari C itu harus menunjuk ke input. Temp next previous itu, nah, kemudian temp atau B next-nya
itu harus menunjuk ke input. Nah, di sini. Oke. Jadi intinya yang effortnya lebih itu adalah mengarahkan pref sama next-nya. Yang penting adalah sebagai node yang baru, tolong diarahkan terlebih dahulu pref sama next-nya dari input yang baru tersebut. Dengan bantuannya si pointer temp, dia harus menunjuk ke node yang mana. Nah, itu harus diarahkan dulu. Baru kemudian B sama C ini dipisahkan ya. Karena sekarang ada tambahan node yang baru yaitu input, maka next-nya untuk B harus menunjuk ke input dan pref-nya untuk C harus menunjuk ke input. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, ini juga ada sih ilustrasinya, nanti silakan kalian baca sendiri. Nah, di sini insert before. Nah, kalau insert before di sini ada beberapa skenario jika misalnya datanya jika memang datanya ada di awal gitu ya. Nah, di sini contohnya saya buat ini lagi ya. Nah, di sini saya buat 3 node. Ada node A, ada node B, ada node C. A di sini tentu saja dia berperan sebagai head-nya. C dia berperan sebagai tail-nya. Nah, sekarang kan kita mau menyisipkan. Jika misalnya key-nya itu adalah B, masih kita menggunakan key yang sama, berarti nanti lokasi dari input yang baru adanya di sini. Nah, ini adalah inputnya. Nah, di sini jika temp tidak sama dengan 0, oh ya ini minta bantuannya si temp lagi. Nah, kemudian yang dilakukan adalah ini. Jika temp sama dengan head, ya, jika yang di depan, kemudian, oh ya di sini temp titik data sama dengan key. Jadi misalnya yang mau kita jadikan acuan atau key-nya itu adalah A, misal ya. Temp titik data sama dengan A gitu, kemudian temp sama dengan head. Berarti kan kita akan menginputkan atau istilahnya menambahkan node input sebelumnya A. Nah, kalau sebelumnya A kan berarti sama saja dengan at first. Ya kan? Nah, kalau yang tadi insert after juga bisa ditambah. Jika misalnya sama dengan tail-nya, berarti kan tinggal memanggil saja at last di fungsi yang insert after tadi. Nah, kemudian di sini jika key-nya adalah B, maka dia akan mengalami perpindahan temp dulu. Apakah temp titik data sama dengan key di sini? Oh, tidak, karena key-nya adalah B. Nah, maka dia akan pindah ke sini temp-nya. Temp sama dengan temp next. Ketika temp-nya pindah ke sini, ya, apakah temp titik data sama dengan key? Oh iya, sudah sesuai karena key-nya adalah B. Kemudian yang dilakukan, karena dia temp-nya tidak sama dengan head sekarang ya, karena temp-nya ada di B. Kemudian input.previous sama dengan temp.previous. Artinya gini, paling gampang adalah sekali lagi, input dia punya pref sama dia punya next. Tolong diarahkan ke node yang sesuai. Nah, node yang sesuai adalah input pref harus diarahkan ke A, input next harus diarahkan ke B. Nah, di sini untuk mengetahui A sama B itu kita minta bantuannya pointer temp. Makanya di sini input previous sama dengan temp previous karena temp sekarang letaknya di B dan input previous itu menunjuk ke node A, maka dia adalah temp.previous karena dia adalah node yang ditunjukkan oleh temp previousnya di sini. Maka dia menunjukkan A. Kemudian input
next sama dengan temp. Nah, input next dia menunjuk node yang ditunjukkan oleh temp yaitu B. Nah, kalau sudah kita arahkan dua buah pointer dari inputnya, maka yang harus kita lakukan adalah mengarahkan A biar tidak lagi menunjuk ke B dan B pref tidak lagi menunjuk ke A. Ini nggak boleh lagi. Maka kita arahkan A next ya harus mengarah ke input dan B pref dia harus mengarah ke input juga. Maka di sini temp previous next. Maksudnya temp previous next itu apa? A next-nya kan ya? Temp previous menunjukkan ke A, kemudian next-nya dia menunjuk ke input. Kemudian temp previous artinya pointer pref ya. Dari B dia harus menunjuk ke input. Nah, maka kalau sudah seperti itu, A tidak lagi menunjuk ke B, tetapi dia sudah menunjuk ke input yang baru. Nah, ini adalah logikanya ketika sebelum node tertentu. Nah, ada juga tadi ilustrasinya, silakan dibaca sendiri. Kemudian untuk skenario penghapusan juga sama, kita akan melakukan penghapusan node depan, node belakang, node tertentu. Sebelum saya lanjutkan ke penghapusan, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, maka kita akan lanjut ke penghapusan. Mulai dari awal adalah hapus depan. Nah, sekali lagi skenarionya sebetulnya sama. Jadi jika dia kosong sama tidak kosong. Nah, kalau misalnya dia kosong ya, karena di sini logikanya kan jika tidak kosong, maka kalau misalnya dia kosong, maka otomatis dia akan mengeluarkan data is empty. Kemudian jika tidak kosong dan ternyata head sama dengan tail, nah head sama dengan tail ini kan berarti jika hanya ada satu node saja di dalam double linked list. Nah, kan di sini headnya, di sini juga tailnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Sama seperti yang kemarin kita ngeset head sama dengan tail sama dengan 0. Nah, ini kita nulkan saja head sama tailnya, maka otomatis node-nya sudah tidak bisa diakses lagi. Nah, kalau sudah tidak bisa diakses, maka dia akan dibuang secara otomatis. Kemudian, ya kalau misalnya ternyata di dalam double linked list-nya ada lebih dari satu node. Saya gambarkan lagi di sini. Ya, jika ada A misalnya, B, C, nah, ini adalah lokasi head-nya. Kemudian di sini adalah lokasi tail-nya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena yang kita hapus adalah apa namanya? Node paling depan gitu ya. Berarti yang akan kita hapus itu adalah head-nya. Oke. Maka kita harus mengenulkan ini A-nya, jadi istilahnya B biar tidak lagi menunjuk ke A. Caranya seperti apa? Head next previous. Jadi ya, ini kan headnya, posisi headnya. Head next ya, previous itu berarti ini pointer ini sekarang tidak menunjuk lagi ke A tapi dinulkan. Nah, makanya namanya head next itu kan B berarti pref, berarti pointer prefnya dari B harus menunjukkan 0. Kemudian head sama dengan temp next. Oh iya maaf, di sini ada bantuannya si temp ya. Nah ini B prefnya sekarang dinulkan. Kemudian apa?
Posisi head bukan lagi di A, karena A-nya kan akan kita hapus, harus pindah ke B. Maka head-nya itu harus dipindah ke B sini, ya. Dengan cara apa? Bisa salah satunya dengan head sama dengan temp.next. Karena di sini ada si pointer temp. Ini kan masih nyambung ya. Nah, maka temp next itu head-nya ada di sana. Nah, kalau misalnya sudah perpindahan posisi head di sini, otomatis ini sudah tidak bisa diakses lagi. Maka bisa kita bilang ini akan dihapus yang node A-nya. Karena posisi head-nya sekarang ada di B. Itu adalah delete first. Ya, intinya kita harus memindahkan posisi head-nya ke sebelumnya, ke sesudahnya, ke node sesudahnya. Kemudian pref dari node tersebut harus menunjukkan 0. Nah, kalau di sini ini adalah hapus node belakang. Untuk skenario yang pertama sama ya, jika hanya ada satu buah node, maka head sama dengan tail sama dengan 0. Mungkin tidak saya gambarkan lagi. Nah, sekarang yang saya gambarkan adalah untuk yang kita hapus adalah node yang paling belakang. Berarti yang akan kita hapus node yang mempunyai kedudukan sebagai tail-nya. Oke, ini adalah head-nya. Di sini adalah tail-nya. Kemudian di sini temp sama dengan tail. Jadi temp-nya itu posisinya ada di sini. Ya. Jadi biasanya kan pointer temp sama dengan head ya. Karena di sini yang akan kita hapus adalah tail-nya. Langsung saja di set temp sama dengan tail, maka dia sudah ada di belakang tanpa harus memindahkan posisi temp dari depan ke belakang gitu ya. Nah, dia sudah ada di belakang. Kemudian yang akan kita hapus adalah node C. Maka di sini yang harus kita nulkan terlebih dahulu adalah pointer yang menunjuk ke C, yaitu pointer B next-nya. Nah, B next itu harus kita nulkan. Pointer ini itu tidak boleh lagi menunjuk ke C, tetapi kita harus menunjukkan ke 0. Ya. Kalau misalnya ke 0, ini memakai tail previous dot next sama dengan 0. Tail kan di sini, previousnya kan menunjuk ke node B. Nah, B next-nya itu harus kita set 0. Kemudian yang dilakukan apa? Jangan sampai lupa memindahkan posisi tail-nya. Karena C-nya kita hapus, posisi tail-nya harus pindah ke B. Nah, B itu bisa kita panggil dengan temp.previous. Nah, maka tail sama dengan temp.previous. Karena posisi tempnya ada di sini dan ini masih ngeling di sini. Nah, makanya sekarang karena B next-nya atau tail next-nya sudah menunjuk ke 0, maka otomatis ini tidak bisa diakses kembali dan dia akan dihapus. Oke. Nah, kalau di sini itu akan kita hapus node tertentu. Kalau hapus node tertentu kurang lebih sama sebetulnya logikanya ya. Jadi ini ada algoritma ketika temp data sama dengan key itu ternyata temp sama dengan head. Berarti dia posisinya ada di paling depan. Ya, maka kita bisa memakai remove first. Jadi yang kita hapus itu adalah head-nya di sini. Kemudian ada juga ketika yang kita hapus di situ tail next sama dengan 0, ini berarti yang kita hapus adalah tail-nya. Jadi tail sama dengan temp.previous ya, kurang lebih sama, atau di sini bisa juga memanggil remove last. Ya.
Kita tinggal panggil aja method remove last, beres. Nah, kalau di sini adalah bagaimana kalau yang akan kita hapus itu adalah node tertentu yang letaknya tidak di depan sendiri, tidak di belakang sendiri, tapi di tengah-tengah. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, masih sama, saya pakai 3 buah node. Ada node A, node B, dan node C, ya. Oke. Nah, ini posisinya adalah head, di sini posisinya adalah tail, kemudian di sini posisi awal temnya ada di sini. Nah, kalau yang saya hapus key-nya itu adalah B, ya, maka dia akan mengalami karena tem titik data di sini, tem titik data tidak sama dengan key karena awalnya temnya kan ada di A. Nah, maka kita akan melakukan tem sama dengan tem.next. Maka dia akan pindah posisinya ke sini. Ya, ini dihapus. Kemudian yang dilakukan selanjutnya apa? Maka karena B-nya akan kita hapus, berarti A itu harus diarahkan ke C. Ya kan? Untuk next dari A harus diarahkan ke C, bukan lagi ke B. Dan pref dari C tidak boleh lagi diarahkan ke B, tetapi harus diarahkan ke A. Agar ini bisa kita hapus. Nah, caranya seperti apa? Tem.previous next, itu berarti kan temnya di sini. Previousnya kan A. A next-nya diarahkan ke tem next. Tem next itu adalah C. Ya, berarti A-nya diarahkan ke C, kemudian tem next previous, temnya ada di sini, next-nya di sini, previous adalah ini. Ya, tem next previous sama dengan tem previous, jadi dia diarahkan ke A. Ya, A next-nya diarahkan ke C, B pref-nya diarahkan ke A. Nah, kalau sudah seperti itu, otomatis tidak bisa diakses lagi si B-nya, maka akan dihapus. Nah, ini adalah 3 skenario untuk penghapusan ya. Hapus depan, belakang, node tertentu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Kita lakukan evaluasi kecil-kecilan lagi. Saya hentikan berbagi, kembali lagi ke grup di sini. Nah, seperti biasa, tolong jawab lewat chat saja kali ini ya. Nah, sebutkan berapa skenario untuk penambahan node. Ya, sebutkan berapa jumlah skenario untuk penambahan node yang saya terangkan tadi. Masing-masing orang bisa menjawab lewat chat di sana. Oke. Ada berapakah untuk penambahan ya? Skenario penambahan node dari double linked list. Oke, ada? Yang betul ada 4 ya. Yang betul adalah ada 4. Ada at first, at last, insert before, sama insert after. Oke, ya berarti menyimak ya. Kemudian berapakah jumlah ya untuk skenario penghapusan node? Jumlahnya saja, nggak perlu disebutkan, nggak apa-apa. Berapakah jumlahnya kalau untuk remove? Ya, ingat ya, di situ ada 3. Ya, betul.
Kita bisa menghapus note yang paling depan, note yang paling belakang, ataukah note tertentu. Nah, oke. Ya, berarti saya anggap kalian sudah mengerti ya di sini. Kemudian ada satu lagi materi untuk hari ini sesuai di RPS. Selain double linked list, hari ini kita lanjut ke circular linked list. Nah, untuk circular linked list ini saya nanti tidak akan banyak menerangkan ya, karena nanti kita bisa menggunakan logika yang kemarin sudah saya terangkan, tetapi hanya beberapa perbedaan antara yang circular sama non-circular. Nah, oke. Ini sudah saya tampilkan slide untuk circular linked list-nya. Di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja karena nanti akan menjadi tugas sisanya. Nah, untuk konsep yang pertama, namanya adalah circular. Berarti apa di sini? Single linked list circular itu adalah pointer next-nya menunjuk ke, oke, bentar. Nah, di sini yang dinamakan single linked list yang circular, pointer next-nya menunjuk ke dirinya sendiri secara circular. Nah, maksudnya apa? Masih ingat ya? Kalau misalnya saya punya single linked list kemarin, ini A, ini B, ini C gitu ya. Maaf, C. Nah, kalau single linked list yang kemarin, tail-nya itu dia akan menunjuk ke nol. Jadi tail pointer itu dia akan menunjuk ke nol. Nah, kalau yang circular ini dia tidak lagi menunjuk ke nol tapi menunjuk ke dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu siapa? Dia akan menunjuk ke head-nya. Jadi di sini head, di sini tail. Jadi nanti tidak ada yang menunjukkan nul di situ. Istilahnya terbentuklah sebuah lingkaran ya di sana. Jadi tidak pernah terputus. Jadi nanti tidak akan ada yang menunjuk ke nul. Nah, ini perumpamaannya kalau misalnya single linked list. Jadi yang ini ya, pointer tail next-nya dia tidak akan menunjuk ke nul tetapi menunjuk ke head. Jadi terbentuklah sebuah lingkaran gitu ya. Makanya namanya adalah circular. Nah, bagaimana kalau misalnya dia hanya ada satu node? Oke, karena di sini mungkin tidak ada penggambarannya. Kalau dia hanya ada satu node untuk single linked list ya sudah, berarti dia akan menunjuk ke dirinya sendiri. Makanya tadi ada yang tulisan di situ dia akan menunjuk ke dirinya sendiri. Nah, biasanya kalau dia hanya ada satu node di dalam single linked list ya, kan ini menunjukkan nol. Nah, kemudian kalau misalnya tidak boleh menunjukkan nol, dia menunjuk ke mana? Ya, dia menunjuk ke dirinya sendiri di situ. Jadi aneksnya dia sama dengan A juga. Ya. Nah, kalau double linked list itu juga kurang lebih sama. Di sana sama persis ya. Jadi kalau misalnya hanya ada satu node saja, ini penggambaran yang paling bawah ya. Kalau misalnya hanya ada satu node saja, pointer next-nya dia akan menunjuk ke dirinya sendiri. Pointer pref-nya dia juga akan menunjuk ke dirinya sendiri. Jadi dia bukan menunjuk pointer next menunjuk ke pointer pref bukan, tapi dia menunjuk ke ya node itu sendiri. Oke.
Jadi kalau misalnya hanya ada satu node di doubling list, ya dia akan menunjuk ke node itu sendiri, pointer pref sama pointer next-nya. Intinya kalau di circular itu tidak boleh ada yang menunjuk ke null di situ. Karena menunjuk ke null kan berarti terputus. Di sini tidak boleh terputus kalau yang circular. Nah, kalau misalnya node-nya lebih dari satu, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau saya anggap ini adalah head-nya, di sini adalah tail-nya, maka next dari tail dia akan menunjuk ke head, ya. Kemudian head pref yang biasanya menunjuk ke null kan ya kalau doubling list. Nah, head pref-nya dia tidak boleh menunjuk ke null tetapi menunjuk ke tail. Nah, maka terbentuklah sebuah lingkaran atau yang dinamakan circular. Nah, logikanya seperti apa? Di sini hanya sedikit ya saya singgung karena nanti akan menjadi tugas. Dibutuhkan satu buah variabel pointer head ya. Jadi gini, double linked list dengan head saja itu kita hanya minta bantuan ya. Kita hanya minta bantuan pointer head sebagai penunjuk. Kita tidak punya tail. Karena toh di sini dianggap kan kalau double linked list yang circular itu tail sama headnya kan gabung jadi satu sebetulnya ya. Bersebelahan lah, bukan gabung jadi satu tapi bersebelahan. Kita bisa juga hanya menggunakan pointer head saja. Nah, logikanya seperti apa? Ini contohnya. Jadi kalau misalnya hanya dengan meminta bantuan pointer head saja, kalau misalnya kondisinya 0, maka dia head-nya sama dengan 0. Jadi dia akan menunjuk ke 0. Ketika ada data baru yang masuk, maka head-nya otomatis akan menunjuk ke input yang baru tersebut. Di sini dikasih contoh misal datanya adalah 5, maka saya panggil 5 gitu ya. Maka head-nya akan menunjuk ke node 5. Di sini node yang isinya datanya adalah 5. Kemudian jangan sampai lupa 5 next-nya menunjuk ke 5 itu sendiri, 5 pref-nya juga menunjuk ke ini ya, ke dirinya sendiri. Ini jika hanya ada satu buah node. Nah, ketika ada datang yang baru, misalnya adalah 20, dan dia ditambah dari depan di sini, ditambah dari depan, maka yang harus dilakukan apa? Nah, 5 pref ya, yang awalnya dia menunjuk ke dirinya sendiri, oke. Sekarang 5 pref-nya harus menunjuk ke node yang baru. Kemudian node yang baru next itu harus menunjuk ke 5 ya di sini. Kemudian 5 next yang awalnya menunjuk dirinya sendiri, dia sekarang harus menunjuk ke node yang baru yaitu 20. 20 pref dia harus menunjuk ke 5 ya. Karena sekarang node yang baru ada di sini dan jangan sampai lupa karena dianggap meskipun dia lingkaran itu kan nggak tahu ya kalau lingkaran mana kepalanya, mana tailnya, tapi tetap butuh yang namanya penunjuk untuk headnya, maka kita harus memindahkan karena ini tambah dari depan, maka headnya sekarang berpindah bukan lagi di 5 tetapi headnya menunjuk ke input yang baru yaitu 20. Itu adalah logikanya. Nah, sekarang di sini datang data baru misalnya 30. Di sini kebetulan data barunya juga apa namanya? Adverse ya atau istilahnya ditambahkan dari depan. Maka di sini posisinya input yang baru next-nya yang awalnya menunjuk dirinya sendiri dia harus menunjuk ke 20 ya. Pref-nya tidak boleh menunjuk lagi ke dirinya sendiri ke 5 tetapi dia 20 harus menunjuk ke input yang baru. Nah, makanya ada di sini input
Next itu menunjuk ke head ya. Head pref dia harus menunjuk ke input yang baru. Kemudian input yang baru pref dia harus menunjuk ke input yang paling terakhir, ke node yang paling terakhir ya. Node yang paling terakhir ini kita ada tambahan. Kalau misalnya tidak ada tail, maka kita akan memakai variabel temp atau di sini dinamakan adalah node pointer bantu di sini. Maka pointer bantu next-nya dia harus menunjuk ke node yang baru. Nah, ini yang dilakukan ketika circular. Jadi intinya bagaimana caranya agar tidak pernah terputus atau tidak pernah menunjuk ke nul dari pointer-pointernya yang ada di dalam node yang circular di sana. Nah, kalau penambahan dari belakang, ya, kalau penambahan dari belakang ketika hanya memakai head saja, meminta bantuan head saja, ujung-ujungnya juga butuh bantuan si pointer bantu di sini nantinya. Nah, ini bantu. Ini adalah node yang baru. Awalnya hanya ada 5. Awalnya hanya ada node 5. Kemudian ketika ada tambahan node yang baru yaitu 20, maka harus kita set ya input pref ya input pref dia harus sama dengan headnya di sini karena hanya ada satu ya. Kemudian head next dia harus menunjuk ke yang baru. Kemudian yang baru atau input pref harus menunjuk ke headnya. Oke. Kemudian head pref dia harus menunjuk ke input yang baru. Begitu seterusnya. Jadi kita untuk memindah-mindahkannya kita ada bantuan si pointer bantu. Nah, di slide sudah ada gambarannya. Nanti menjadi tugas hari ini itu ada kalian harus membuat implementasinya. Kalau untuk implementasi kurang lebih sebetulnya sama ya. Sama dengan yang ada di slide-slide sebelumnya. Tetapi yang memastikan tidak boleh ada pointer yang menunjuk ke nol. Nah, itu yang wajib kalian tahu. Nah, di sini hapus. Kalau harus kita hapus, ya berarti kalau kita memakai bantuan pointer bantu next, ini tidak boleh menunjuk ke D, sekarang bantunya harus menunjuk ke headnya. Ya, kemudian head pref itu tidak boleh lagi menunjuk ke D, tetapi harus menunjuk ke C-nya. Nah, ini yang harus dilakukan. Maka otomatis D-nya akan terhapus karena sudah tidak bisa diakses lagi. Nah, di sini ada 2 skenario kan ya, yang tadi hanya memakai head saja. Kalau yang di sini dia memakai head sama tail. Jadi di sini ada 2 buah pointer bantu. Nah, nanti kalian implementasinya bisa memilih ya. Kalian mau memakai yang versinya head saja ataukah head sama tail. Tetapi saya kira untuk versi head sama tail jauh lebih mudah karena versi head sama tail ini sudah kita pakai mulai dari yang awal gitu ya. Nah, kita hanya di sini ada juga yang memakai bantuan head sama tailnya. Nah, kalau memakai bantuan head sama tail ya yang berarti itu ada 2 buah pointer. Head sama tail. Kalau tadi kan memakai head saja hanya ada 1 kan ya. Nah, kalau di sini ada 2 buah pointer. Ketika masuk data baru misalnya 5, maka head sama dengan tail sama dengan baru. Di sini dinamakan node yang baru ya. Nah, maka di sini head sama dengan tail sama dengan input. Kalau tadi kan sama dengan input gitu ya. Ini sama saja atau di sini sama dengan baru.
Nah, kalau misalnya datang data yang baru dan dia posisinya ada di depan, maka baru next itu harus kita arahkan ke sini, ke head-nya. Nah, kemudian kalau misalnya head pref, awalnya dia menunjuk dirinya sendiri, harus kita arahkan menuju ke input yang baru, kemudian baru disetting lagi, ya. Sampai yang di set head next-nya harus menunjuk ke yang baru, yang baru pref-nya harus menunjuk ke sini. Nah, ini yang effortnya agak panjang, istilahnya ketika kita memakai yang circular. Nah, tujuannya apa sih ini nanti? Nah, ada kalanya yang namanya data itu tidak perlu ada yang namanya urutan gitu ya. Nah, kalau dia sistemnya untuk menyimpan data yang kita tidak butuh urutan di situ, nah maka kita bisa memakai yang circular dan memastikan di sana antara satu data dengan data yang lain istilahnya terhubung di sana. Tidak boleh ada yang terputus. Maka kita nanti juga bisa menggunakan struktur data yang circular ini untuk kasus-kasus yang seperti itu. Nah, yang sisanya minta tolong silakan dibaca kembali, silakan dibaca sendiri karena ini akan menjadi tugasnya. Ya, kurang lebih samalah dengan yang sudah pernah saya terangkan. Nah, di sini untuk dihapus. Nah, tugas di sini maaf belum sempat saya edit ya di sini karena sudah menjadi tugas ketiga. Tugas ketiga itu adalah programnya lengkap. Buatlah program lengkap untuk single linked list yang circular dan double linked list yang circular. Oke. Dengan melengkapi metode tambah melihat data dan menghapus data. Jadi metode yang intinya wajib ada kan otomatis nambah, hapus ya. Kemudian untuk mengakses data atau melihat data. Jadi ini saya bebaskan. Jadi tidak ada ketentuan kalian harus memakai acuan program yang mana. Silakan googling saja, saya kira nggak masalah. Tetapi pastikan bahwa nanti kalian bisa menjalankan programnya dan mengerti alur dari program tersebut seperti apa. Jadi kalau yang tugas kedua kan saya atur gitu ya, saya atur inputnya harus sekian, sekian, sekian itu tidak. Tetapi di sini saya bebaskan kalian, tetapi yang penting nanti harus ada cara ngeprintnya. Jadi misalnya ya, ngeprintnya 100, 200, 300 gitu ya. Kemudian setelah ditambah, tolong di print lagi ada 100, 200, 300, ada tambahan 400. Jadi terlihat gitu kalau ada tambahan. Kemudian misalnya dihapus. Nah, kalau setelah dihapus tolong di print kembali. Misalnya 100-nya dihapus, maka jadi seperti ini. Oke. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai tugas yang ketiga ini? Ada? Oke, kalau tidak ada saya anggap jelas. Permisi Bu, permisi. Iya, iya, silakan. Mau tanya Bu, Iya, untuk hasil printnya itu di screenshot gitu Bu? iya, di screenshot aja. Oh, iya Bu. Iya. Jadi kalian kemarin, oh iya mungkin di kelas ini masih belum saya kasih tahu ya. Jadi kalau misalnya tugas-tugas, ketika di situ saya suruh mengumpulkan program, itu silakan lampirkan hasil screenshot ya. Berupa file gambar boleh, kalian taruh jadi satu di Word juga boleh gitu ya. Nah, kalau kemarin kan banyak yang hanya mengumpulkan programnya saja. Saya kira nggak masalah untuk tugas yang kemarin. Nah, tetapi saya harap kalian juga mencantumkan screenshot-nya di situ. Nah, takutnya ketika misalnya saya running mungkin tidak sama atau istilahnya ketika kalian kopas ada yang salah, makanya tidak jalan gitu. Di tempat saya padahal di tempat kalian sudah jalan. Nah, jadi saya harap untuk mengantisipasi itu ketika
mungkin worst case ada kasus seperti itu, mohon di screenshot saja. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, jadi nanti silakan yang dikumpulkan itu berupa program plus screenshotnya. Nah, untuk format-formatnya tidak ada format kalau saya kira ya. Dengan adanya Google Classroom atau E-Link ini kan pakai Moodle gitu. Jadi istilahnya setiap orang sudah tahulah intinya siapa yang mengumpulkan dan isinya apa. Jadi tidak perlu ada format-format lagi. Beda halnya kalau mengumpulkan melalui email. Nah, itu mungkin butuh format untuk penamaan file dan yang lain-lain. Kalau di sini saya kira nggak perlu. Saya sudah tahu. Nah, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, karena waktunya juga sudah cukup lama ya. Nah, di sini sesi yang terakhir ini saja. Apa? Presensi. Di sini ada 20 ya. Ada 20 mahasiswa yang join sekarang, dikurangi saya berarti 19. Nah, ada yang mungkin nggak masuk ya kayaknya. Nah, tolong di on-kan kameranya untuk saya screenshot seperti biasanya. Oke. Saya tunggu. Ya, kurang 1, 2. Ya udah, oke. Saya screenshot sekarang ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke. Saya harap materi yang saya berikan bisa kalian terima gitu ya. Kalau misalnya masih ada beberapa pertanyaan, silakan kalian tanya langsung saya, boleh, ataukah ketika awal pertemuan besok kalian mau menanyakan ke saya lagi juga boleh. Nah, saya harap karena sudah mulai praktikum ya, tolong diperhatikan juga jadwal praktikumnya, kemudian juga tolong koordinasi dengan asistennya juga, karena praktikum juga punya porsi yang cukup besar di nilai akhir kalian. Nah, silakan melaksanakan praktikum dengan sebaik-baiknya. Jadi gini, kenapa sih kok di sini saya menerangkan hampir semuanya program-program tapi tidak perlu kalian coba gitu ya. Karena nanti akan kalian coba sendiri itu ketika praktikum. Jadi di sini saya memang memberikan materi logika dasarnya atau istilahnya algoritmanya ya yang paling penting. Algoritmanya atau ilustrasinya. Kenapa kok isinya saya menggambar-gambar terus kayak gitu ya. Tidak ada contoh-contoh membuat program langsung, meskipun di situ kan implementasinya sudah saya taruh ya. Kenapa seperti itu? Karena nanti memang ya untuk praktek kalian itu adanya di praktikum, karena nanti kalian akan dipandu oleh para asisten yang juga koordinasi dengan saya ya. Jadi pastikan kalau misalnya yang dikerjakan ketika praktikum itu yang memang sudah saya terangkan sebelumnya. Oke. Dan materi-materi pengayaan. Jadi jangan istilahnya kok praktikumnya susah gitu. Padahal ketika materi kelihatannya mudah. Ya memang seperti itu. Ketika praktikum kalian akan mencoba lebih detail lagi gitu ya implementasinya dalam bentuk program seperti apa. Oke, akhir kata terima kasih atas perhatiannya, tetap sehat semuanya gitu ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.